Nyonya, mulai hari ini saya ingin berhenti bekerja dari rumah ini. Kok kayak gitu mbak? Ada apa mbak? Tiba-tiba sekali loh. Saya udah nggak betah bekerja di sini, Nyonya. Di sini saya tidak diperlakukan seperti ART biasanya. Maksudnya mbak? Nyonya nggak pernah ngasih saya kerjaan di sini. Saya cuma disuruh rebahan dan males-malesan setiap hari. Terus gaji juga dikasih setiap hari. Mana di atas UMR lagi. Saya nggak bisa diginiin terus, Nyonya. Terus kamu maunya kayak gimana mbak? Masa karena itu aja kamu mau berhenti sih dari rumah ini? Karena gitu aja. Nyonya sudah melukai martabat saya sebagai seorang ART. Harusnya Nyonya itu nyuruh-nyuruh saya, marahin saya, dan kasih saya gaji itu setiap bulan, Nyonya. Jangan setiap hari. Dan juga jangan banyak-banyak, Nyonya. UMR saja harusnya sudah cukup, Nyonya. Kalau kayak gitu gimana caranya saya ngabisin duit saya mbak? Duit saya itu udah kebanyakan loh mbak. Makanya saya ngasih gaji kamu di atas UMR mbak. Ya itu masalahnya Nyonya, bukan masalah saya. Lagian kalau gajinya di atas UMR lebih dikit, itu nggak apa-apa Nyonya. Tapi masalahnya ini lebihnya banyak. UMR di kota ini aja 3 juta loh Nyonya. Tapi Nyonya ngasih saya gaji 3 miliar Nyonya. Itu sangat tidak masuk akal loh Nyonya. Jadi kamu mau gajinya 3 juta aja? Iya Nyonya, saya nggak mau gaji 3 miliar. Gimana ya mbak? Sepertinya nggak bisa mbak. Saya tuh perlu ngeluarin duit yang sangat banyak banget setiap hari mbak. Ya udah Nyonya, kalau begitu saya ingin berhenti bekerja sekarang juga di rumah ini. Saya benar-benar tidak dihargai di sini Nyonya. Ya udah. Kalau kamu emang mau berhenti kerja dari rumah ini, kamu harus menerima pesangon dari saya. Pesangon? Iya. Kalau berhenti bekerja biasanya dapat pesangon kan mbak? Jadi saya bakal kasih kamu pesangon dan kamu harus terima pesangon dari saya. Apa itu Nyonya? Yang pertama, uang tunai senilai 100 miliar. Yang kedua, tanah seluas 2 hektar di pusat kota. Dan yang terakhir, kamu harus mau saya kuliahkan di universitas terbaik di Amerika. Supaya setelah kamu berhenti bekerja di sini, kamu bisa dapat kerja di tempat yang lebih baik lagi. Gimana? Kamu mau kan nerima pesangon dari saya? Harus banget saya nerima itu semua Nyonya. Iyalah mbak, namanya juga berhenti bekerja, jadi harus menerima pesangon dari saya. Itu nggak boleh ditolak ya mbak. Berhenti kerja aja dapat duit ya. Emang kayak gitu mbak, semua tempat kerja juga kayak gitu kok. Jadi gimana mbak? Jadi mau berhenti dari tempat ini? Enggak deh Nyonya. Bagus, sekarang kamu lanjut rebahan lagi ya. Nanti sore saya bakal kasih gaji kamu. Tenang aja, saya bakal kurangin kok gaji kamu, biar kamu gak susah ngabisinnya. Serius Nyonya? Serius, udah sana kamu lanjut rebahan lagi ya. Jangan coba-coba buat minta berhenti lagi. Siap Nyonya. Akhirnya dikurangin juga gaji saya. Gini banget ya punya mbak. Bu Isabel harus menghabiskan 500 juta hari ini. Kalau tidak dihabiskan nanti Pak Raja bisa marah Bu Isabel. Ya ampun, saya udah capek banget ngabisin duit saya, asisten. Hari ini aja kita udah keliling 5 negara kan buat ngabisin duit saya. Saya udah malas kemana-mana lagi, asisten. Tapi kalau Bu Isabel tidak menghabiskan duit 500 jutanya ini, Bu Isabel bisa dimarah sama Pak Raja. Bu Isabel mau duitnya ditambah lagi sama Pak Raja. Terserah deh asisten, saya udah capek. Saya udah pasrah mau dimarah atau enggak sama suami saya. Ya ampun Bu Isabel, yuk semangat yuk Bu Isabel. Tinggal 500 juta aja loh Bu Isabel. Kan gampang ngabisin 500 juta Bu Isabel. Gampang dari mananya asisten? Susah tau asisten. Kalau emang gampang ya udah asisten aja ya yang ngabisin.
Jangan saya juga dong, Bu Isabel. Gaji saya masih banyak, Bu Isabel. Tuh kan, kamu juga nggak bisa kan asisten. Gak gampang tahu ngabisin duit dalam sehari. Udah asisten, saya lagi capek banget ini. Imun saya lagi drop, makanya saya nggak mood buat ngabisin duit. Bu Isabel. Oh iya, kan ada ini. Bu Isabel harus cobain ini, Bu Isabel. Apaan itu asisten? Ini VC, Bu Isabel. Ini vitamin C yang bisa bantu jaga imunitas. Kalau imunnya udah oke, Bu Isabel pasti bakal mood lagi kan buat ngabisin duitnya. Nih, dicobain ya Bu Isabel. Emang beneran asisten? Iya Bu Isabel, gampang banget dikonsumsinya. Variannya juga banyak banget Bu Isabel. Dan enak-enak rasanya. Dicobain ya Bu Isabel. Awas ya kalau bohong asisten. Semoga Bu Isabel semangat lagi habis ini. Bisa gawat kalau Bu Isabel nggak mau menghabiskan uang yang dikasih sama Pak Raja. Nanti duit keluarga ini makin banyak. Wah, seger banget. Enak banget loh rasanya asisten. Gimana Bu Isabel? Udah semangat lagi kan sekarang? Udah asisten, mood saya udah balik lagi. Sekarang saya udah siap keliling 10 negara buat ngabisin bekal yang suami saya kasih. Bila perlu nanti minta aja ya tambahan bekal sama suami saya. Saya siap banget ngabisin hari ini. Gitu dong Bu Isabel. Yuk kita berangkat sekarang. Yuk asisten. VC, imun on, vibe on. Asisten, ini hari Minggu kok karyawannya masih pada kerja ya? Bukannya hari Minggu harusnya mereka libur ya asisten? Pak Raja tumben ya datang ke kantor. Jadi kebetulan mereka ada kerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Makanya mereka masuk kerja hari ini. Jadi mereka jatuhnya lembur dong asisten. Benar sekali Pak Raja. Kalau begitu tolong kasih mereka bonus tambahan ya karena mereka udah lembur. Saya nggak enak mereka harus lembur di hari kerja mereka. Tolong kasih bonus tambahan 100 juta atau emas batangan aja ya asisten. Siap Pak Raja. Nanti akan saya sampaikan ke tim keuangan untuk memberikan mereka bonus yang lembur hari ini. Kasian banget mereka harus kerja di hari libur kayak gini. Astaga, itu dia sakit. Permisi. Pak Raja pemilik kantor ini, ada apa ya Pak? Ada yang harus saya lakukan? Enggak, saya lihat dari tadi kamu batuk-batuk. Kamu sakit? Enggak kok Pak Raja, saya sehat kok Pak Raja. Sehat dari mananya? Kelihatan banget kalau kamu ini sakit. Udah, jujur aja sama saya nggak bakal marah kok. Iya Pak Raja, dari kemarin sebenarnya saya sakit Pak Raja. Badan saya meriang dan tenggorokan saya sakit banget Pak Raja. Wah, terus kalau kamu masuk kerja, harusnya kamu istirahat di rumah dong. Mana bisa Pak Raja, kerjaan saya itu banyak banget. Ini aja saya mau selesaiin sekarang Pak Raja. Saya juga nggak enak sama pegawai yang lain kalau saya libur Pak Raja. Gak usah nggak enakan kayak gitu. Kalau kamu sakit nanti gimana bisa lancar kerjanya? Di sini kesehatan pegawai nomor 1 ya. Asisten. Iya Pak Raja, ada yang bisa saya bantu? Tolong kamu liburkan pegawai ini ya. Kelihatannya dia sakit parah sekarang. Saya nggak apa-apa kok Pak Raja. Nggak bisa, kamu harus istirahat. Minimal kamu harus libur seminggu. Oh ya asisten, sama tolong kamu belikan rumah sakit di dekat sini ya asisten. Biar nanti kalau ada pegawai yang sakit, mereka bisa langsung berobat dengan gratis di sana. Siap Pak Raja, akan saya siapkan semuanya. Adik? Iya Bu, kamu bisa pulang sekarang ya. Nanti akan ada pegawai lain yang menggantikan kerjaan kamu. Enggak apa-apa nih Bu. Pak Raja sudah memerintahkan seperti itu. Jadi tidak apa-apa kok Dik. Udah kamu istirahat aja sekarang. Kamu jangan kerja banyak-banyak ya. Siap Pak Raja. Terima kasih ya Pak Raja. Kalau begitu saya permisi ya. Nanti tolong kasih dia tunjangan sakit ya. 500 juta aja cukup kan? Cukup kok Pak Raja. Nanti akan saya berikan dia tunjangan sakit. Makasih asisten. Ya ampun, ini SMA negeri swasta.
gede juga ya sekolahnya. Iya Jess, welcome to SMA negeri swasta Jess. Akhirnya kita bisa satu sekolah lagi sama kamu Jess. Jangan pergi-pergi lagi ya Jess. Gak akan Put, aku itu udah trauma banget ke Jepang. Gak mau lagi aku balik ke sana. Iya kan, emang enakan tuh di sini aja loh Jess. Apalagi ada Putri yang bakal selalu ngebiayain hidup kamu Jess. Benar banget, hari ini bantu aku ngabisin 300 juta ya. Bingung banget mau dipakai buat apa. Aku pakai buat beli seblak ya nanti Put. Pengen banget makan seblak hari ini. Oke Jess, tokonya ya nanti aku beliin. Enggak gitu juga ya Put. Wah, ada yang baru datang nih ke SMA negeri swasta. Hai Jess. Feli? Kok dia bisa ada di sini? Bukannya dia nggak lulus SD ya? Dia ditolong sama seseorang Jess, biar dia bisa lulus SD waktu itu. Hah? Siapa? Tuti Jess. Hah? Tuti juga sekolah di sini. Iya Jess, duo musuh terbesarnya Putri sekarang satu sekolah sama kita. Ya ampun, gimana Jess? Kaget nggak melihat kita berdua hari ini? Nggak kaget sih. Ngapain juga kaget ngeliat kalian? Kalian lo nggak ada apa-apanya. Oh, udah berani ya sekarang Jess. Gimana di Jepang Jess? Kamu ngeliat papamu selingkuh lagi nggak di situ? Dari ekspresinya kelihatan banget sih Vel. Kalau di Jepang papanya selingkuh lagi. Kasian banget deh Jessica, punya orang tua yang hancur. Kasian banget deh si anak broken home ini. Feli, ya ampun Jess, kalau aku jadi kamu sih pasti bakal malu banget ya Jess. Punya papa yang tukang selingkuh. Sabar ya Jess, ya ampun, malu banget deh aku. Feli cukup. Kenapa Put? Kan emang faktanya itu kayak gitu Put. Kalau papanya Jessica itu tukang selingkuh. Vel, papamu lo juga gagal nikah 2 kali, Vel. Mending kamu diem aja deh, Vel. Apa kamu bilang, Bud? Udah berani ya kamu sekarang? Iya, aku udah gak takut lagi sama kamu, Vel. Keluargamu itu jauh lebih hancur, Vel. Jadi kamu jangan pernah ngecek keluarga orang lain. Mending ngurusin dulu tuh papamu yang selalu gak bisa ngurusin istrinya dengan benar. Kamu juga ditinggalkan sama ibumu, Vel. Kasian banget deh kamu, Vel. Udah ya, Vel. Aku lagi males ngomong sama orang kayak kamu. Yuk teman-teman. Udah berani banget ya Putri Sultan abal-abal itu. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran, Vel. Lihat aja, Put. Kamu bakal hancur sebentar lagi.